to Hopeless Squid ya. Oke, kali ini kita akan belajar sambungan dari kedudukan lingkaran ya. Kedudukan dua lingkaran yang ada di video sebelumnya boleh dicek sebelum belajar ini. Nah, ini irisan dua lingkaran dikatakan beririsan, yaitu ketika ada dua lingkaran dia berpotongan ya. Kita misalkan ini dua lingkaran, contohnya ini ya, ada dua buah lingkaran, kemudian dia itu beririsan ya. Irisannya yang mana? Yang di tengah ya, nih irisan. Kita arsir. Maka kalau ini kita misalkan dia pusatnya ya. Oke, kalau ini pusatnya berarti kalau misalkan ini ditarik kemari, Indah makan R ya, jari-jari lingkaran kecil. Kemudian kalau misalkan ini ditarik ke sini, anggap aja ini R1, ini R2 ya. Oke, dari sini kita akan mencari yang namanya keliling ya. Dari sini kita mau cari yang pertama itu keliling, kedua ini dari ya, dari keliling dari irisan kedua lingkaran. Yang mana kelilingnya? Yang ini dia, ini kelilingnya. Kan ini irisannya tadi kan, berarti kelilingnya yang ini, yang seperti bentuk daun ini ya. Kemudian satu lagi yang perlu dicari yaitu luasnya, luas dari irisan kedua lingkaran itu ya. Luas dari irisan dua lingkaran tersebut. Oke. Nah, mengingat kembali ya pelajaran kalian di kelas SMP ya. Ini namakan apa? Mengingat ini adalah busur ya. Ini busur. Kemudian kalau misalkan ini ditarik lurus seperti ini dia. Lurus ditarik. Maka yang ini dinamakan apa? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini ya, ini dinamakan juring dari lingkaran kedua. Sementara yang ini dinamakan juring, yang sebelah kanan ini adalah juring dari lingkaran pertama. Maka dari sini kalau untuk mencari kelilingnya dulu ya. Untuk mencari yang pertama keliling irisan kedua lingkaran. Yang pertama kita harus tahu dulu panjang busur ya. Panjang busurnya harus tahu dulu. Panjang busur dari lingkaran yang pertama ini panjangnya kita pakai rumus seperti biasa ya. Apa rumus dari panjang busur? Panjang busur masih ingat? Saya kira kalian belum lupa ya. Alfa atau besar ya, besar sudutnya. Alfa yang dibentuk ya. Ini kalau misalkan seperti ini ditarik, ini alfanya. Oke, alfa per 360 kali, karena panjang berarti kali keliling lingkaran 2VR ya. Oke. Nah, mencari alfanya gimana? Kan belum tentu semua alfa itu 90 derajat ya kan. Dan belum tentu juga kalau di SMA itu dikasih tahu alfanya. Maka kita pakai rumus cos ya. Kosinus sudutnya. Kosinus sudut atau kosinus alfa lah kita buat ya. Kosinus alfa sama dengan itu alfa ya, 2R1 kuadrat kurang nih dari titik ini ke sini, anggap aja ini titiknya A ya, ini B, nih titiknya atau tali busurnya ya. Berarti AB kuadrat per 2R1 kuadrat ya. Jadi kalau untuk mencari yang lingkaran kedua, kamu pakai rumus
2R2 kuadrat kurang AB kuadrat tetap per 2R2 kuadrat ya. R-nya aja diganti. Nah, ini juga sama, R-nya diganti nanti. Oke, itulah rumus yang akan kita pakai. Sementara kalau untuk mencari luas irisan kedua lingkaran, maka rumusnya apa? Kita cari dulu dia sudutnya sama dengan cara memakai ini, rumus ini. Kemudian langsung aja kalau udah dapat alfa dari sini, pakai rumus luas ya, luas tembereng ya, tembereng, karena itu emang tembereng kan, ada dua temberengnya. Maka tembereng yang pertama dulu, luas tembereng yang pertama rumusnya adalah alfa per 360 kali apa? Kali luas lingkaran, berarti VR kuadrat. Itu kan masih luas ini ya, juring, masih rumus luas juring ini, berarti dikurangkan dengan luas dari segitiga. Tahu nggak? Contohnya ini nih, ini kan juringnya. Kita kalau cuma nyari temberengnya ini, tembereng yang sebelah kanan, berarti kan harus dikurangkan dengan segitiganya. Nah, apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi kan? Itu kenapa setengah alas kali tinggi? Karena alfanya 90, tapi ini belum tentu alfanya 90. Maka pakai rumus setengah alas kali tinggi kan biasanya kan itu jari-jarinya kan? Karena jari-jari itu dengan sudut 90, tapi ini enggak sudut 90, maka R kuadrat ya, alas kali tinggi kuadrat, berarti karena alas sama tingginya itu sama-sama R, maka R kuadrat kali ya sin alfa ya, harus ada sin alfanya karena alfanya belum tentu 90. Kenapa setengah alas kali tinggi yang segitiga siku-siku ya, karena sinus 90 itu 1 ya kan, jadi nggak perlu lagi tulis sinus 90, jadi ini harus perlu ditulis. Nah, ini dia kalau untuk yang pertama R1 kuadrat, ini R1 kuadrat. Nah, kalau untuk luas tembereng kedua tinggal ganti aja alfa per 360 kali VR2 kuadrat kurang setengah kali R2 kuadrat sin alfa. Nah, alfanya juga mengikuti alfa yang pertama, ini sin alfa yang pertama gitu ya. Oke, penting kalau ini satu lah. Kalau ini dua, ini dua, ini dua, ini dua, ini dua juga. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya. Oh ya, buat yang nanya ya, ini dari mana Miss gitu ya? Yang ini pakai rumus kosinus kita ya, aturan kosinus. Jadi rumusnya itu, perhatikan yang ini dulu. Yang ini juring yang pertama ya, juring yang pertama ya, bukan tembereng yang kecil ini, tapi juring. Jadi dijumlahkan ini kuadrat, berarti kan itu R kuadrat juga. Tambah ini kuadrat, itu R juga, R kuadrat ya. Jadi 2R kuadrat. Kurang ini ke sini, AB kuadrat per 2 kali ini kali ini, jadi 2 kali R kuadrat juga ya. Itu aturan kosinus itu. Oke, cus lah langsung ke contoh kita ya. Oke, contoh 1 ya, contoh 1. Contoh 1 di sini tentukan keliling dari irisan dua lingkaran berikut. Di sini kita buat dia X kurang L1-nya itu X kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 9. Kemudian L2-nya itu X kurang 4 kuadrat tambah ya Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini dia. Oke, dari sini kita bisa tahu kalau L1 itu pusatnya itu 0,4 ya. Kemudian L2-nya itu 4,0.
ini R-nya 3, ini R-nya 3. Nah, benarkah bahwasannya kedua lingkaran ini berpotongan? Ya, cek dulu, cek. Ya. Kalau pusatnya tadi pusat 1 ke pusat 2 ya. Jaraknya ini 0, ini 4. Berarti 0 kurang 4. Jadi tambah ya. Yang ini pas itu X1 kurang X2, kurang ini ya. Tapi karena emang dikuadratkan tetap sama, ya sama aja itu ya. Kemudian yang ini 4 kurang 0. Oke, sama dengan akar dari 16 tambah 16. Berarti 16 kali 2, 4 akar 2. Ya, syarat berpotongan. Syarat berpotongan, kita tahu bahwasannya P1 P2 dulu. P1 P2 harus lebih dari R1 kurang R2. Atau satu lagi, P1 P2 itu kurang dari penjumlahannya. Benarkah itu? Coba cek salah satu aja. P1 P2 4 akar 2. Apakah dia lebih dari pengurangannya, R-nya? R-nya ini 3, berarti kurangkan jadi 0. Benar ya? Coba yang C yang kedua, dikurangkan. Oh, bukan dikurangkan. 4 akar 2 kurang dari penjumlahannya. Benarkah 4 akar 2 itu lebih dari 3 tambah 3, 6? Benar ya? Berarti benar berpotongan. Nah, sebagai gambar pendukungnya akan saya berikan ini buktinya ya, perhatikan. Nah, di sini udah Miss gambarkan di GeoGebra lingkarannya ini nih. Ini lingkarannya X kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama 9. Ini satu lagi udah benar. Ini perhatikan bahwasanya lingkarannya itu benar-benar berpotongan, tapi hanya sedikit dia, sebagian kecil aja dia ya. Nah, kalau misalkan kita mau klik nih titik potongnya itu sebagai apa, maka klik di sini nih, muncul di sini ya. 2,71, 2,71. Satu lagi. Oke, nih 1,29, 1,29. Itu berarti X sama Y-nya sama. Ya. Coba kita ulas dalam matematika. Ini kan masih dalam gambar dan langsung bisa kita klik secara instan di GeoGebra. Gimana perhitungannya di matematis? Oke, perhatikan ya. Nah, ini benar ya, benar. Dia udah memenuhi syarat. Sekarang kita cari titik potong yang tadi. Kalau yang tadi itu kan secara instan. Nah, sekarang caranya gimana ya? Apalagi kalau misalkan mengerjakan soal di soal ujian nantinya atau dimanapun itu, biar kalian tahu ya. Ini dijabarkan dulu. Jabarkan yuk, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8Y ya tambah 16 sama dengan 9. Satu lagi, X kuadrat kurang 8X ya tambah 16 tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita eliminasi ya. Kita mencari titik potong. Eliminasi berarti habis yang ini juga habis. 16 habis, 9 habis, berarti tinggal apa di sini? Min 8Y kurang 8X, jadi tambah 8X sama dengan 0. Sama-sama kita bagi min 8. Berarti ini Y, ini jadi min X sama dengan 0, atau dalam artian Y sama dengan X. Oke, Y sama dengan X. Nah, nggak langsung dapat ya nilai X sama Y-nya. Berarti kita harus substitusi dia ke salah satu persamaan. Ya, ke salah satu persamaan lingkarannya. Ya, kita buat aja ke persamaan yang pertama.
Y sama dengan X, berarti gantikan Y jadi X. Maka X kuadrat tambah X kuadrat kurang 8X tambah 16 kurang 9 sama dengan 0. Kepersamaan pertama ini ya. Maka jadi 2X kuadrat kurang 8X 16 kurang 9 tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini bisa nggak difaktorkan? Kita cek diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat 64 ya, kurang 4 kali 2 kali 7. 64 kurang 8 kali 7, 56 ya, sama dengan 8. Nah, ini nggak bisa akar sempurna, berarti kita pakai X1, 2 ya. X1, 2 sama dengan min B plus min akar D per 2A. Min B yang ini ya, 8 plus min, karena udah jadi min ya, min B, min dari min 8 plus min akar ya, akar 8 per 2A per 2 kali 2 jadi 4 ya. Ini 8 plus min 2 akar 2 per 4. Kita sederhanakan bagi 2, 4 tambah minus akar 2 per 2. Inilah X1, X2 ya. Karena tadi Y sama dengan X, maka dari sini nak, X1, Y1 sama dengan sama, karena sama katanya kan, berarti ambillah 4 tambah akar 2 per 2, koma sama, berarti 4 tambah akar 2 per 2. Dan satu lagi 4 kurang akar 2 per 2, koma 4 kurang akar 2 per 2, karena sama ya. Maka kalau ini kita desimalkan, samalah seperti yang tadi di laptop itu, 2,71, 2,71 ya. Dan kalau desimalkan ya, 1,29, 1,29. Boleh dicek ya. Nah, sekarang kalau udah dapat dia X1, Y-nya dan X2, Y2 nya atau titik potongnya, kita sekarang mau menentukan panjang tali busurnya ya. Panjang tali busurnya apa? Ya jarak kedua titik ini ya. Nah, cari jarak kedua titik, kedua titik, atau kata lain itu adalah tali busur ya. Cari jaraknya, akar ini dikurang ini dikuadratkan ya, 2,71 kurang 1,29 kuadrat tambah 2,71 kurang 1,29 kuadrat. Akar, atau kalau nggak suka yang berdesimal ya, kita akarkan dia yang per akar-akarnya itu aja. Sepertinya lebih mudah dia dan lebih sederhana ya. 4 tambah akar 2 per 2 dikurang ini, 4 kurang akar 2 per 2 dikuadratkan tambah satu lagi sama ya, 4 tambah akar 2 per 2 kurang 4 kurang akar 2 per 2 dikuadratkan ya, sama dengan akar nih, 4 per 2 kurang 4 per 2 itu habis ya. Berarti tinggal akar 2 ini min sama min jadi tambah, akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2 ya, 2 akar 2 per 2 itu akar 2. Akar 2 kuadrat tambah sama yang ini juga akar 2 kuadrat sama dengan akar berapa itu? 2 tambah 2 4 sama dengan 2. Nah, jaraknya itu 2. Ya, udah dapat jaraknya 2, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cari lanjut untuk sudutnya. Cos ya, cos alfa sama dengan 2R kuadrat kurang C
CD kuadrat atau busurnya ya. Tali busur kuadrat per tali busur kuadrat itu ya, per 2R kuadrat, sama kayak yang Miss kasih tadi rumusnya. Oke, 2R kuadrat, R1 nya berapa tadi? 3 ya, berarti 2 kali 3 kuadrat kurang tali busur, ini tali busur kuadrat ya, tali busur kuadrat. Nah, tali busurnya tadi berapa? 2 ya, 2 kuadrat per 2 kali 3 kuadrat kan sama menjadi 2 kali 9 itu 18 kurang 4 per 2 kali 9 18. Maka cos alfa sama dengan ini jadi 14 per 18. Sederhanain jadi 7 per 9 ya. Oke, mencari alfanya kalian tahu kan, arcus cos dari 7 per 9. Ini pakai bantuan kalkulator ya. Arcus cosinus ini sama aja dengan arcus cosinus 7 per 9 itu 0,77. Maka alfa sama dengan 39 derajat ya, dapat dia. Udah dapat dia sudutnya. Nah, ini kan masih yang pertama, alfa yang pertama. Alfa yang kedua gimana? R tali busur R sama aja ya, maka alfa 1 sama dengan juga alfa kedua. Kalau udah dapat itu, nah yang terakhir nih, yang terakhir ya, langkah terakhirnya. Langkah terakhirnya ya, biar dapat kita nyari panjang busur. Panjang busur yang pertama ya, sama dengan alfa per 360 kali 2 VR. Alfanya 39 per 360 kali 2 kali V ya, kalikan dengan R-nya. R-nya itu 3 ya, maka akan sama, ini kan panjang busur 1 ya, maka akan sama juga dengan panjang busur 2. Karena apa? Alfanya sama, R-nya sama ya. Maka dari sini kita langsung aja buat total irisan 2 lingkaran ya, total irisan 2 lingkarannya dalam artian total dari panjang busur ya. 2 kali inilah yang di atas ini, 2 kali panjang busur 1. Panjang busur 1. Karena sama aja yang pertama sama yang kedua ya. 2 kali ini berapa? Ini kan 6 ya. 6 kali 2 6V. 6V. Langsung ke sini miskalikan 2 kali ini ya. 2 kali 6V nih kali 2 kalikan dengan 39 per 360. Maka akan sama dengan berapa ini? 6 sama 360 bisa bagi berapa tuh? 60 ya. 60. Oke, 60 ke 2 bisa berapa? 30. Berarti jadi 39 per 30 V. Inilah dia keliling daerah irisan. Jadi apa ya? Ini dia jawabannya. Oke, kalau ditanya dia luas ya. Contoh 2 di sini kita nyari luas dari luas irisan 2 lingkaran pada contoh 1. Nah, ini dia luas irisannya. Maka itu sama aja dengan luas 2 kali tembereng dari keduanya ya. Maka langsung aja pakai luas tembereng kali 2, berarti 2 kali luas tembereng, karena temberengnya itu sama aja. 2 kali ya, rumusnya apa tadi? Alfa per 360 kali VR kuadrat ya, kurang setengah R kuadrat sin alfa. Maka sama dengan 2 kali alfanya 39 ya per 360
kali V kali R-nya itu 3 kuadrat kurang ini setengah 3 kuadrat kali sin 39 sama dengan ini menjadi 2 kali nih 9, iya kan? 9 ke 360 bisa disederhanain 4 ya, karena ada 0 40. Berarti yang ini 39 per 40, tinggal apa? V kurang yang ini 9 ya, 9 per 2 kali sin 39 0,63 ya. Karena ini bukan sudut istimewa jadi bisa pakai bantuan kalkulator ya. Sama dengan ini langsung aja kita kali 2 ya. Yang ini kali 2 jadi 20, kesini jadi habis ya. Maka akan menjadi 39 per 20V kurang 5,67 ya. Nih 9 kalau ngomong ini. Oke, inilah dia luas irisan 2 lingkaran. Ini jawabannya ya. Kalau mau kamu bikin desimal ini kurang cantik dilihat ya, maka dari situ kita akan buat dia ke dalam desimal sekaligus semuanya ya. 39 bagi 20 ya kali 3,14 kurangkan dengan 5,67. Dia hanya 0,453 satuan luas ya. Karena emang hanya kecil tadi kan luasnya itu. Kalian udah lihat tadi laptop Miss. Oke, nah itulah dia materi kita pada kesempatan saat ini. Nah, selamat belajar dan selamat mengikuti PTS ya. Semoga sukses.